Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Yang pertama ada Elvira Andriani dengan NIM 050-322-1044. Yang kedua ada Arofiani Mutmainnah dengan NIM 050-32-2189. Dan yang ketiga ada Nur Hidayah dengan NIM 050-322-3083. Video ini disusun guna memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah 2, dosen pengampu Ibu Nur Santriyanti, MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiwala. Hiwala secara bahasa al-intikal, pengalihan atau memindahkan. Istilah perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada rukun hiwalah. Yang pertama orang yang berakad. Pihak pertama muhil atau orang yang mempunyai hutang dan piutang. Pihak kedua muhal alaih atau orang yang mempunyai hutang. Dan pihak ketiga muhal atau orang yang piutang. Rukun yang kedua ada objek akad atau adanya hutang. Rukun yang ketiga ada sigot, ijab, dan qabul. Ada juga syarat hiwalah. Yang pertama, balih berakal ridho. Yang kedua, pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah hutang, waktu pelunasan, dan kualitasnya. Misalnya bentuk hutang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai setara. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Dan yang keempat, ada pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwala. Jadi apakah Bapak tahu konsep hiwala dalam jual beli? Kalau itu tidak ada sih, yang ada sistem kredit melalui leasing, tapi kita tidak pakai itu lagi. Emang itu gimana konsepnya? Konsepnya itu dia seperti pengalihan atau memindahkan, istilahnya itu seperti perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. Jadi kayak seperti yang disebut dengan leasingnya, cuman kan di sini nggak pakai leasing lagi ya Pak. Berarti di sini udah syariah gitu ya Pak? Kita sistem cash aja. Oh, sistem cash aja. Itulah, kita nggak pakai kredit lagi, kita sekarang pakai sistem cash semua. Jadi Pak, terdapat tidak di sini itu persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam proses hiwala terkait pemindahan kepemilikan surat kereta? Kalau prosesnya sih seperti KTP, sama lebih listrik, kalau ada sih listrik gaji. Tapi kalau soal hiwala itu kita kurang tahu sih. Memang itu apa syaratnya? Jadi yang tadi Bapak sebutin itu tadi termasuk itu dia dokumen kendaraan. Ada juga dia pembayaran Pak. Jadi pembayaran itu harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tunai atau transfer bank adalah metode yang umum digunakan atau yang sering digunakan dalam proses hiwala ini. Terus ada juga pemindahan kepemilikan. Setelah semua persyaratan dan pembayaran terpenuhi, pemindahan kepemilikan kendaraan ini harus didaftarkan ke otoritas yang berwenang seperti sistem administrasi Manunggal satu atap atau samsat Pak yang ada di Medan ini Pak atau di Indonesia untuk mengganti nama pemilik dalam surat kendaraan. Ini hampir sama juga sih lah ya. Iya. Agak panjang. Saya mau nanya Pak, di sini bagaimana menerapkan proses dalam pemindahan Kalau di sini kita proses balik nama namanya BBN. BBN itu ada balik nama dari nama pertama kita buat nama kedua melalui samsat. Kita ada biro jasa juga. Tapi kalau BBN lagi langsung ke samsat lebih murah itu lagi ya. Emang kalau dari hiwala itu konsepnya gimana ya caranya? dalam pemindahan kepemilikan surat kereta dalam proses hiwala itu melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan permohonan pemindahan kepemilikan kepada pihak yang berwenang, baru verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan dan pembayaran biaya administrasi yang wajib. Itu
hampir sama juga macam di sini ya. Ya, dia perlu KTP aja, baca KTP sama keuangan langsung lah berapa itu sebenarnya ya. Saya mau bertanya Pak, apakah di sini menggunakan akad transaksi dengan konsep jualan? Itu tidak ada sih, kita tentang konsep itunya kita bikin cocok harganya dulu, negosiasi sama pembelinya. Kalau emang cocok, nego lah kita bayar. Emang konsep dari Hiwalaya itu gimana ya? Sama dengan yang Bapak bilang, tapi di sini ada beberapa seperti penentuan harga, pembayaran dan pembelian, pemindahan sertifikat, pembaruan dokumen, lalu nanti pemastian Bapak. Oh, berarti dia sistemnya dia emang lebih padat dan tepat lah seperti ya. Dia emang agak-agak kuat tentang ininya ya. Terus bagaimana menurut Bapak proses menerapkan Hiwala dalam pembahasan surat kereta? Kalau kita sih tentang surat nama gitu kita buat tertib kwitansinya. Kalau sang pemilik pertama itu mau BBN bisa saja. Jadi kita langsung kita buat kwitansi nama dia sendiri dan kita buat nama dia langsung lah gitu aja. Emangnya kalau tentang Hiwala itu gimana konsepnya? Kalau prosesnya pemindahan surat berharga seperti saham atau obligasi dari suatu satu orang atau individu satu orang atau investasi lainnya. Namun batasan atau larangan dalam proses jualan dapat bervariasi tergantung pada hukum dan regulasi di negara yang bersangkutan serta ketentuan yang diberlakukan oleh institusi keuangan yang terlibat dalam proses tersebut. Oh, berarti agak lebih gimana ya? Ya macam lebih ketat lagi lah itu ya. Ya. Ini ya Pak. Bapak tahu nggak gimana bagian hak dan tanggung jawab terkait surat kereta yang diatur dalam proses konsorsium? Soal itu sih kita buatnya seperti asuransi atau garansi lah gitu ya. Kita buat garansi paling tidak seminggu dari penjualan kita ini. Kalau dari situ kita nggak bisa ini lagi di tanggung jawab gitu. Emangnya kalau sistem dari Hiwala itu apa aja? Kalau dari sistemnya itu sistem yang digunakan dalam perjanjian jual beli termasuk dalam pemenuhan surat kereta. Dalam jualan hak dan tanggung jawab terkait dengan surat kereta dibagi menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli termasuk masalah perpindahan, kepemilikan, pembayaran pajak dan asuransi. Jadi hampir sama juga sih lah ya. Bertanya sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu konsep jualan? Izin ya Bu. Jadi konsep Hiwala itu pengalihan atau memindahkan istilah perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang plastik seperti itu konsep jualan. Jadi Bu sebelumnya Ibu pernah nggak menggunakan transaksi menggunakan akad jualan? Jadi saya menjelaskan transaksi menggunakan akad jualan Bu. Yang pertama itu ada perjanjian harga. Jadi penjual dan pembeli sepakat tentang harga jual beli barang atau aset tersebut. Yang kedua itu ada akadnya. Akad jual beli, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian termasuk kesepakatan tentang barang atau aset, harga dan syarat-syarat lainnya. Terus ada pembayaran. Pembeli membayar harga keseluruhan atau sebagian kepada penjual. Terus yang terakhir itu ada pemindahan kepemilikan. Setelah pembayaran dilakukan, kepemilikan barang atau aset secara resmi dipindahkan dari penjual kepada pembeli. Jadi itu transaksi menggunakan akad jualan. Kan sudah dijelaskan sama kawan saya tadi Elvira Bu mengenai akad jualan. Ibu kan sudah mengerti bagaimana. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan konsep jualan dapat mempermudah keseharian Ibu? Mau sedikit bertanya, apakah Ibu pernah melakukan pinjaman modal? Di bank mana Ibu? Jika di bank konvensional kan kesepakatannya tidak menggunakan syariah. Ini saya menjelaskan kesepakatan konsep jualan yang menggunakan konsep syariah. Yang pertama ada kemudahan dalam transaksi. Yang kedua kepastian hukum.
Yang ketiga, kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Yang keempat, keterlibatan dalam ekonomi syariah. Nah, izin ya Kak bertanya. Sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu iwalah? Kurang tahu tuh Kak, akan jualan itu gimana? Jadi iwalah itu kan dia pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung jika satu kakak. Ya, terus saya tuh mau nanya sama Kakak, berbalikan Kak. Apakah Kakak tahu skema hiwalah dalam perbankan syariah? Kurang tahu tuh Kak skemanya kayak gimana. Skema hiwalah dalam perbankan syariah itu ada dua. Yang pertama hiwalah al-muqayyadah, yang kedua hiwalah al-mutlaqah. Kakak tahu nggak rukun dan syarat dari hiwalah itu? Kurang tahu lah Kak, apa